Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nifatus Syadia dengan NIM 121020258 dari kelas 2 PAIG Fakultas Tarbiyah Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Landasan Pendidikan semester 2 tahun ajaran 2022 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ratu Suriah MAG dan Ibu Siti Halimah MAG. Di sini saya akan mereview tentang Tesmul konsep landasan filosofis pendidikan. Ini saya akan menjelaskan apa saja sih karakteristik filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari filsafat pendidikan, fungsi dan objek filsafat pendidikan. Yang kedua, ada hubungan filsafat dengan pendidikan. Yang ketiga, ada urgensi filsafat pendidikan. Yang keempat, ada filsafat sebagai landasan pendidikan. Dan yang terakhir, ada landasan filosofis pendidikan. Definisi filsafat pendidikan yaitu filsafat berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sedangkan secara etimologi, filsafat adalah cinta atas kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi filsafat dalam ilmu pendidikan. Hubungan antara filsafat dengan pendidikan adalah filsafat menelaah sesuatu realitas dengan luas dan menyeluruh, dan sesuai dengan karakteristik filsafat yang radikal, sistematis, dan menyeluruh. Konsep tentang dan tujuan hidup manusia yang merupakan hasil dari studi filsafat. Hubungan antar filsafat dengan filsafat pendidikan, bahwa filsafat tidak hanya melahirkan ilmu atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Bahkan John Dewey berpendapat bahwa filsafat adalah teori umum pendidikan. Selanjutnya yaitu ada objek filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Yang kedua yaitu ada pendidikan dan nilai yang diikuti sebagai suatu landasan berpikir mempengaruhi tatanan hidup suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu ada tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan modal pendidikan. Yang keempat yaitu ada relasi antara pendidik dan peserta didik sebagai subjek dan objek. Yang kelima yaitu pemahaman dan implementasi kurikulum pendidikan. Dan masih banyak lagi objeknya dalam filsafat pendidikan. Selanjutnya yaitu ada hubungan filsafat dan pendidikan. Yang pertama yaitu ada filsafat pendidikan memberikan pandangan filsafatnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangan tentang manusia, peserta didik, tujuan pendidikan dan bagaimana seharusnya belajar. Yang kedua yaitu ada teori pendidikan sebagai sebuah disiplin yang otonom, sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Ketiga yaitu jika suatu teori pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafat, khususnya berhubungan dengan hidup dan manusia, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pelaksanaan teori pendidikan yang memberikan bahan-bahan baru kepada filsafat pendidikan untuk direnungkan. Yang terakhir yaitu yang kelima, teori pendidikan dapat mengcover pandangan filsafat pendidikan yang cocok baginya meskipun pandangan-pandangan tersebut diolah kembali. Selanjutnya yaitu ada urgensi filsafat pendidikan sebagai landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan Islam akan menunjukkan problem yang dihadapi. Pendidikan Islam sebagai hasil dasar pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk memahami duduk masalahnya. Yang kedua yaitu filosof pendidikan Islam dapat memberikan pandangan tertentu tentang manusia menurut Islam. Yang ketiga yaitu ada filsafat pendidikan dengan analisisnya terhadap hakikat manusia, berkesimpulan bahwa mempunyai potensi pembawaannya harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Yang keempat yaitu filsafat pendidikan Islam dalam analisanya terhadap masalah-masalah pendidikan berjalan mampu mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak dapat merumuskan letak kelemahannya. Dengan demikian bisa memberikan perbaikan dan perkembangannya.
Poin selanjutnya yaitu filsafat sebagai landasan pendidikan. Ruang lingkup bidang kajian ilmu ini mengalami perkembangan secara terus-menerus dan ada kaitannya dengan ilmu pendidikan yang semakin intens. Dalam dasar ilmu pendidikan ini ada 3 dasar. Yang pertama dasar ontologi pendidikan, yang kedua dasar epistemologi pendidikan, yang ketiga ada dasar aksiologi pendidikan. Dari literatur yang saya baca yaitu ada 3 dasar. Dasar ontologi berarti bahwa suatu ilmu pendidikan harus memiliki dasar eksistensi untuk menetapkan realitasnya diri dalam dunia pengetahuan secara ilmiah maupun secara khusus di dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Terus keberadaan ilmu pendidikan biasanya dihubungkan dengan pandangan ontologi dan objek utama di kajian ilmu ini. Jadi ontologi ini sebagai objek utama yang ada di dalam kajian ilmu ini. Yang kedua yaitu ada dasar epistemologi. Dasar epistemologi dalam bidang ilmu pendidikan berkaitan dengan objek kajian ilmu pendidikan, metode pemerolehan pengetahuan dalam ilmu pendidikan, batas-batas ilmu pendidikan, dan validasi dalam ilmu pendidikan. Ketiga yaitu dasar aksiologis, berarti bahwa ilmu harus dapat menetapkan kriteria yang seharusnya ada tentang hubungan antara ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan ini mencakup nilai etika dan nilai-nilai keindahan dalam ilmu pendidikan. Dasar aksiologi terkait dengan penerapan prinsip etika dan estetika dalam penelitian dan praktek ilmu pendidikan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu landasan filosofis pendidikan. Dalam landasan filsafat pemikiran pendidikan juga terdapat berbagai aliran-aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat, sehingga dalam landasan filosofis ini pendidikan pun terkenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan. Yang pertama yaitu ada idealisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga yaitu ada pragmatisme. Yang pertama yaitu landasan idealisme. Dalam landasan idealisme ini para filosof mengklaim bahwa realita pada hakikatnya adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup dan yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Kedua yaitu ada landasan realisme. Para filosof memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya yang tertata dalam hubungan di luar campur tangan manusia. Dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh pengalaman dan penggunaan nakalnya, sedangkan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang diatur oleh kebijaksanaan yang terpuji. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme. Nah, pada dasarnya pragmatisme merupakan satu sikap hidup, suatu metode dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai, suatu ide dan suatu kebenaran keyakinan secara praktis. Eksensi diri pragmatisme ini terletak pada metode yang sangat empiris, di mana sangat menekankan metode dan sikap lebih dari satu doktrin filsafat. Kesimpulan materi tersebut, filsafat artinya yaitu pengetahuan dan pemikiran tentang kebenaran dan tentang arti keberadaan sesuatu, yaitu kegiatan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh serta wujud hasil pemikiran tersebut mengenai kemestaan sesuatu. Rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi dan sikap seseorang yang menunjukkan arah dan tujuan yang diambilnya. Dan dalam landasan ilmu pendidikan itu terdapat 3 dasar. Yang pertama yaitu ada ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, yang terakhir yaitu landasan sebagai pendidikan yaitu landasan idealisme, landasan realisme dan landasan pragmatisme. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.